Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanazali Ariado. Di sini saya akan membuat video mengangkat tema dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sepak bola. Baik, langsung saja kita ke materi. Beberapa hari ini kita diberitakan dengan berita yang sangat mengecewakan, sangat menyedihkan. Karena apa yang kita lihat di sosial media ataupun di televisi, Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini sangat disayangkan, apalagi Piala Dunia ini akan bergulir 2 bulan lagi, atau dapat kita hitungan hari yang akan dilaksanakan pada Mei 2023. Wajar saja ini sangat mengecewakan bagi masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena event ini sangat ditunggu dan dinanti oleh warga negara kita, oleh masyarakat Indonesia, karena Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menyiapkan event yang cukup besar kepada dunia, bahwa Indonesia bisa melaksanakan Piala Dunia U20. Dengan Indonesia menjadi tuan rumah, kita bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia U20 ini. Namun sangat disayangkan, kita tidak bisa bermain di Piala Dunia kali ini karena status Indonesia yang dicopot dari tuan rumah, sehingga kita tidak bisa menonton timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Lantas, mengapa Indonesia gagal menjadi tuan rumah, dan mengapa Indonesia sebagai tuan rumah dilakukan 2 bulan sebelum pelaksanaan atau bergulirnya Piala Dunia U20 tersebut? Awal mulanya Indonesia belum dicopot statusnya gagal menjadi tuan rumah, namun hanya pembatalan drawingnya saja, yang dimana drawing Piala Dunia U20 ini akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 31 Agustus 2023. Namun pembatalan ini diakibatkan karena Gubernur Bali secara terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Dan itulah penyebabnya mengapa FIFA membatalkan sementara drawing Piala Dunia U20 tersebut. Nah, berawal dari statement Gubernur Bali inilah bermunculan tanggapan-tanggapan para tokoh atau pejabat di Indonesia yang bermunculan untuk menolak kehadiran timnas Israel untuk bermain di Piala Dunia U20 Indonesia. Bukan tanpa alasan, para pejabat atau petinggi bangsa Indonesia atau negara kita menolak kehadiran timnas Israel ini. Ini disebabkan oleh Indonesia yang tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, yang mana kita ketahui bahwa Israel ini sudah merampas atau memerangkan negara saudara kita, yakni Palestina, yang mana Israel ini sudah menjajah cukup lama dan tidak berperi kemanusiaan kepada Palestina. Itulah mengapa Indonesia tidak mengakui Israel itu sebagai sebuah negara. Namun ini bukan tentang agama atau pri kemanusiaan juga, melainkan juga Israel ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau konstitusi negara kita, yakni bahwasanya bertentangan kepada penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu artinya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Indonesia menolak keras penjajahan yang ada di dunia seperti yang dilakukan Israel kepada Palestina. Itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Kita harus berpegang teguh pada konstitusi kita. Masa karena Piala Dunia kita harus melemah atau melanggar konstitusi negara kita sendiri? Karena jika kita menerima Israel bermain di Indonesia, maka seolah-olah kita mengakui bahwa timnas atau Israel itu adalah sebuah negara. Sedangkan kita akan seumur hidup tidak akan mengakui bahwa Israel itu adalah sebuah negara. Kita harus berpegang teguh pada konstitusi kita. Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Karena apa? Karena konstitusi diciptakan oleh para pahlawan kita terdahulu untuk menjadi negara yang kuat dan bersatu. Oleh karena itu kita harus menunjukkan jati diri negara kita, yakni negara yang berpendirian teguh pada konstitusi. Dan banyak juga berargumen bahwa jangan mencampuri politik dengan olahraga. Slogan ini juga sering dikampanyekan oleh FIFA sendiri. Berbicara mengenai politik dan olahraga, ini berkenaan masalah
kemanusiaan. Olahraga itu masalah kemanusiaan. Logikanya begini, masa gara-gara olahraga kita harus mengorbankan pembukaan Undang-Undang 1945 kita? Masa gara-gara olahraga kita harus mengorbankan kemanusiaan kita? Dan masa gara-gara olahraga kita harus mengorbankan agama kita atau di depan Allah Subhanahu wa taala? Dan muncul lagi statement yang baru, jangan mencampuri agama sama olahraga. Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang sederhana. Kalau agamamu tidak boleh dipakai untuk politik, untuk agama, kalau agama tidak bisa digunakan untuk kehidupan, untuk bersikap, lalu agamamu dipakai untuk apa? Bukankah agama itu dipakai untuk menjadi pedoman hidup, cara bersikap, atau cara pandangan, dan untuk bersikap? Nah, ini juga termasuk cara kita bersikap ketika timnas Israel datang ke Indonesia dan seolah-olah kita menyambut mereka untuk bermain bola di Indonesia. Apakah kita membiarkan negara pembunuh bermain di negara kita? Lalu ada beberapa orang dengan entengnya menyebut bahwa tidak ada gunanya kita menolak Israel, lebih baik kita terima, lalu nanti ketika mereka bertanding kita nasihati. Logikanya begini, orang tua kita dibunuh oleh seseorang, lalu orang tersebut mau bertamu ke rumah kita. Mungkin kita juga akan tidak menerima akan tamuan dari pembunuh tersebut karena akan sia-sia, dan juga kita tahu bahwa orang tua kita yang dibunuh tadi akan tidak hidup kembali. Ada lagi yang menyebutkan bahwa Israel sudah diakui oleh FIFA. Benar, memang adanya bahwa Israel itu diakui oleh FIFA atau sudah beranggota di FIFA. Namun Indonesia sendiri sebagai tuan rumah memiliki prinsip bernegara, yaitu konstitusi. Seharusnya FIFA mengerti dengan pepatah yang saya ingat, yaitu di mana kamu berpijak di situ langit dijunjung. Artinya FIFA harus mengerti keadaan Indonesia. FIFA harus menghormati peraturan yang ada di Indonesia, atau FIFA harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Justru saya kira FIFA dan Israel lah yang mencampur adukan politik dan sepak bola. Mengapa saya menyebutkan sedemikian? Dikarenakan FIFA melarang Rusia untuk bermain di Piala Dunia Qatar 2022 dengan alasan Rusia menyerang Ukraina. Nah, sedangkan FIFA mengizinkan Israel untuk bermain di FIFA Piala Dunia U20 di Indonesia, walaupun Israel sudah sangat dengan jelas menjajah dan menyiksa warga Palestina hingga saat ini. Faktanya, bila ada yang bilang FIFA tidak berpolitik, kalian bebas untuk bersikap dan berbicara. Lantas, siapakah yang pantas kita salahkan atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 ini? Saya kira tidak ada yang perlu kita salahkan. Karena apa? Karena FIFA sendiri membatalkan Piala Dunia U20 Indonesia ini dengan beralasan tragedi Kanjuruhan Malang pada tahun lalu, yang dimana pihak panitia atau FIFA ini meragukan keamanan di Indonesia. Jadi FIFA ini menganggap Indonesia belum bisa menjamin keamanan untuk melaksanakan Piala Dunia U20 tersebut. Makanya Indonesia dicopot menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tersebut. Ini saya lihat dari website resmi dari FIFA sendiri. Kita harap tidak ada perpecahan atau perselisihan di antara kita berbangsa dan bernegara, atau memecahkan satu belah kesatuan negara Republik Indonesia dengan atas tidak menjadinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tetap menjaga keutuhan NKRI. Mari kita bersatu menjaga Indonesia menjadi negara yang aman dan tentram. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.